kenapa biasanya kalau habis Ramadan itu terasa hampa? Ketangkep ya, tujuan-tujuannya udah tercapai. Ibu-ibu itu udah nih target-targetnya udah tercapai. Lalu nggak bikin target lagi, maka supaya tetap semangat, supaya tidak merasa hampa, ya harus membuat smart goal lagi. Ya kalau di bulan Ramadan, sehari 1 juz targetnya. Kalau bukan di bulan Ramadan, nggak apa-apa deh saya turunin gitu ya, 3 hari 1 juz. Itu harus tetap dibikin, Bu. Karena kalau nggak punya target kayak gitu tadi, terasa hampa dan nggak ngebela-belain. Ngelihat banyak tagar hampa pasca lebaran, saya jadi ingat, ibu-ibu ada yang nonton podcastnya Stephen Wongso, Deddy Kobuser sama Ustadz Felix gak? Belum, nonton deh Bu. Bisa jadi banyak insight yang didapat. Ada yang nonton? Di sini ada yang udah nonton? Oh udah Bu Ika ya. Itu Bu, di situ ditegaskan bahwa Stephen Wongso itu masuk Islamnya jalur hampa. Jalur hampa. Jadi ketika ditanya oleh Deddy Corbuzier, kenapa apa yang membuat kamu masuk Islam? Jadi dulu itu saya ngerasa hidup saya tuh kok hampa ya, kosong, ada yang kurang katanya. Saya melakukan kegiatan, menghasilkan uang, kerja, bangun gitu aja, muter aja kegiatannya. Kok rasanya hampa ya? Gitu. Ya masih mending kalau kita orang Islam hampanya pasca lebaran doang. Tapi apa benar? Ya. Nah, Stephen Wongso ini salah satu yang membuat dia masuk Islam adalah karena dia merasa hampa hidupnya. Ngejalanin hidup gitu aja, kerja, dapat duit kan? Padahal dapat duit lumayan sebagai influencer, dia termasuk yang duitnya banyak. Makan, ngopi, bikin konten gitu, terus kok hidup saya hampa ya? Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi kehampaan? Emang di situ didiskusikan, Deddy Kobuser, Ustadz Felix mendiskusikan kenapa terjadi kehampaan. Sama, kenapa orang kalau pasca lebaran itu juga lebih mengalami kalau yang sudah muslim, lebih berasa hidupnya hampa itu, mengalami kehampaan itu kalau pasca lebaran. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah hampa pasca lebaran ini karena satu, nggak punya tujuan Bu. Kalau sebelum lebaran, ya ketika sebelum lebaran Ramadan kan, kenapa perasaannya kalau kita sebelum Ramadan itu sebelum lebaran Ramadan itu muslim itu tujuannya jelas. Ya enggak Bu? Muslim itu tujuannya jelas. Kalau bahasanya kerennya, muslim itu punya tujuan yang smart goal. Di bulan Ramadan itu kita tujuannya jelas Bu. Tujuannya apa Bu di bulan Ramadan Bu? Hah? Allah ridho itu belum tujuan yang jelas. Pahala itu belum tujuan yang jelas. Kalau di sini dibilangnya smart goal. Saya jelasin dulu apa sih smart goal. S-nya tujuan yang jelas, yang tujuan yang bisa membangkitkan itu. Satu, S-nya spesifik. Nanti kita bahas satu. Yang kedua, measurable, terukur. Yang ketiga, achievable, emang bisa dijangkau. Yang keempat, reliable, bisa emang nyata, bisa sesuai lah dengan kondisi kita. Dan timeable. Itu tujuan yang bisa membuat orang bersemangat. Nah, bulan Ramadan, ketika kita di bulan Ramadan, kita punya tujuan yang smart. Ya, yang spesifik, yang terukur, yang terjangkau, bisa dicapai, kemudian juga sesuai dengan realitas kita sebagai manusia dan waktunya jelas. Gitu. Nah, setelah bulan Ramadan nggak ada itu yang bikin terasa hampa. Gitu ibu-ibu. Yuk kita lihat, bener nggak sih? Nih, Ramadan kemarin apa smart goal-nya? Tadi ada yang bilang
Ibu-ibu smart goal-nya apa? Waktu Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Ada lagi? Pahala. Ada lagi? Itikaf. Ada lagi? Tadarus. Ada lagi? Nah, yuk kita petakan sebenarnya Allah itu memberikan bulan Ramadan, mewajibkan kita berpuasa itu tujuannya apa, Bu? Kalau surga itu belum smart goal, belum spesifik. Kalau pahala belum spesifik. Allah udah loh ngasih di Islam itu enaknya, makanya kita kenapa di bulan Ramadan itu semangat, karena Allah memberi kita sudah menetapkan kepada kita smart goal. Apa smart goal di bulan Ramadan? Ibu-ibu kemarin bulan Ramadan tujuannya apa sih, Bu? Apa tujuan puasa diberikan kepada ibu-ibu? Di Al-Quran ada, Bu. Kutiba alaikumusiyam. Spesifik banget, Bu, kita diajarinnya bertakwa, benar. Bertakwa itu spesifik. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Supaya kamu Allah berikan perintah untuk berpuasa itu supaya apa? Supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Ini spesifik. Nah, kira-kira, Bu, Ramadan udah lewat nih. Jadi orang yang bertakwa enggak kita? Karena tujuannya udah jelas. Jangan-jangan puasa kemarin gak tercapai tuh tujuan Allah menyiapkan bulan Ramadan. Ya, nah, takwa itu yang bagaimana sih biar jelas lah kita gitu ya. Kita nih biar bisa evaluasi diri. Tujuan Allah memberikan bulan Ramadan itu tercapai enggak? Ya, takwa itu apa, Bu? Halo ibu-ibu, pasti udah sering dengar kan ya. Mau nggak jadi orang yang bertakwa? Pastinya mau. Apa, Bu? Orang yang bertakwa. Definisi takwa ada yang tahu? Siapa yang tadi bilang ya? Ada loh yang nyebut. Takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ada lagi yang pernah dengar definisi takwa yang lain? Kalau kita tahu definisinya, kita bisa nilai dapat nggak ya puasa Ramadan kemarin tujuannya. Takwa itu takut. Kita setelah Ramadan ini makin takut nggak ya sama Allah? Atau udah Ramadan lewat, udah. Yang Ramadan kemarin mah lagi puasa, kalau ada yang mau ngegosip baru mau ngasih, si ibu itu nggak jadi dah puasa. Nah setelah Ramadan dibablasin. Si itu iya emang gitu. Ya, apakah kita seperti itu? Makin tinggi takutnya. Kalau kita makin tinggi takutnya berarti kemarin dapat. Ya. Dan tadi yang kedua, definisi puasa adalah bisa melaksanakan semangat untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah setelah Ramadan ini, di bulan Syawal ini, apakah kita semakin kuat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Makin kuat nggak? Makin semangat nggak? Kalau iya kita dapat. Dan ada satu lagi, buah dari orang yang bertakwa ini adalah dia akan menjadi orang yang tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan segala urusannya kepada Allah 100%. Nah itu indikatornya. Jadi kalau kita tujuannya udah jelas, ingin jadi orang yang bertakwa, itu kita bisa tahu saya ini orangnya takut. Saya ini orangnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya ini orangnya tawakal. Itu orang yang jelas tujuannya. Allah di bulan Ramadan sudah memberikan kita tujuan yang jelas, makanya kita semangat di bulan Ramadan. Nah, yang tadi ibu-ibu sebutkan itu terukur. Ya, ukurannya tadi ya. Jadi ukuran takwa udah jelas. Takwa itu aku makin takut sama Allah.
Ya, ukurannya apalagi? Ukurannya aku makin melaksanakan perintah Allah. Dan ukurannya apakah aku makin menyerahkan diri segala urusanku kepada Allah. Gitu. Ini ukurannya, Bu. Itu yang namanya terukur. Kita bisa ngecek di belakangnya. Karena tujuannya udah jelas, tujuannya adalah takwa. Ramadan itu ukurannya jelas. Yaitu makin takut, makin melaksanakan perintah Allah dan tawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Tuh. Nah, kemudian apakah bisa dicapai? Gimana cara mencapainya? Enak. Kalau di bulan Ramadan jelas. Takwa ini bisa dicapai dengan apa? Tadi Ibu berusaha untuk melakukan hal yang tidak membatalkan puasa. Ya Bu, ya Ibu belajar sampai Ibu tahu, oh ini nggak boleh nih, aku nggak boleh ngebatalin puasa, makan, minum dan sebagainya. Ibu berusaha untuk tidak melakukan hal yang tidak merusak puasa. Tadi ngegosip, marah, karena tujuannya jelas. Ibu tahu caranya juga, diajarin juga oleh Allah di dalam Islam bulan Ramadan itu. Termasuk sehari khatam Al-Quran mau berapa juz, itu kan jelas ya. Kemudian tadi ada yang bilang Lailatul Qadar itu adalah cara untuk mencapai takwa, Bu, langkah-langkahnya. Ya, kemudian apalagi mau sedekah berapa banyak, karena emang didorong di bulan Ramadan dengan janji pahala yang berlipat. Gitu. Ya, kalau saya tambah bulan Ramadan dakwah nggak boleh berhenti, karena kebanyakan majelis taklim kalau bulan Ramadan pengajian ditutup. Ya, biasanya mau Ramadan ada penutupan pengajian. Kalau saya nggak boleh, pokoknya ngaji sama saya kudu jalan. Gitu. Malah harus ditambahin banyaknya. Nah, jelas. Gitu ya. Jadi bikin semangat tuh, karena tahu dijanjiin lagi sama Allah. Kalau sodako di bulan Ramadan, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sholat sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti yang wajib. Kalau yang wajib pahalanya dilipatkan antara 10 sampai 700 kali. Dengan janji-janji yang jelas itu membuat kita semangat di bulan Ramadan. Terus kan, bulan Ramadan terus nih, suasananya semangat terus. Ya, nah apalagi ibu-ibu banyak lah ini apa aktivitas yang dilakukan yang akan membuat ibu-ibu bersemangat. Gitu. Nah terus realistis nggak sih ini bisa dilakukan nggak ya sesuai potensi manusia? Bisa, faktanya kita semua bisa di bulan Ramadan itu. Bulan-bulan yang lain nggak bisa bangun, bulan Ramadan anak saya itu Bu paling susah disuruh tahajud. Tapi kalau di bulan Ramadan jam 12 tuh dia udah bangunin mi ayo mi itikaf mi. Udah ngajak itikaf, bisa. Karena itu sesuai dengan realitas kita, sebenarnya kita bisa. Jadi kita tuh dibohongin aja sama barat yang mengatakan mau sehat tidurlah 8 jam sehari. Nggak perlu. Kebanyakan buat muslim 8 jam. Ibu itu umur ibu berapa? 8 jam kali berapa lama umur ibu. Jadi dikasih umur segitu sama Allah buat tidurnya berapa banyak. Muslim itu tidur seperlunya aja. Toh buktinya waktu Ramadan kita bisa. Itu sesuai dengan realitas kita. Ya, nah, jadi sesuai ini. Yang terakhir adalah waktunya jelas. Bulan Ramadan pahalanya jelas. Nah, tujuan yang smart ini membuat kita di bulan Ramadan semangat. Nah, terus kenapa? Setelah Ramadan terasa hampa. Ada lagi kalau yang mudik semangatnya nambah ngumpulin duit buat mudik. Itu kan ada tujuan. Ya Bu ya. Ada lagi yang kalau yang nggak mudik ngumpulin duit karena nanti saudara-saudara mau datang buat menjamu. Ada tujuannya. Nah ketika tujuan-tujuan itu sudah tercapai, wajar maka banyak setelah Ramadan itu mengalami apa Bu? Hampa, mengalami rasa kosong karena enggak punya tujuan lagi, gitu. Maka supaya kita tidak merasa hampa pasca Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Ya punya tujuan,
punya smart goal. Oke, ibu-ibu. Nah, sudah tahu ya Bu. Jadi sampai di sini dulu ketangkep Bu, kenapa biasanya kalau habis Ramadan itu terasa hampa? Ketangkep ya, tujuan-tujuannya udah tercapai. Ibu-ibu itu udah nih target-targetnya udah tercapai. Lalu nggak bikin target lagi, maka supaya tetap semangat, supaya tidak merasa hampa, ya harus membuat smart goal lagi. Apa target ibu-ibu? Ya, ayo Bu, mulai deh ibu mikir bareng sekarang. Ini biar saya nggak hampa, biar tetap suasananya semangat seperti Ramadan, ibu mau buat smart goal apa? Gitu ya, mau bikin smart goal apa nih Bu? Ya, yang pertama pastinya ibu bikin spesifik, punya tujuan spesifik. Tetap harus punya smart goal. Maka kalau saya, smart goal saya adalah menjaga ketakwaan dan memperkuat tawakal. Caranya gimana nih? Gitu kan, itu spesifiknya. Ya, terukur nggak? Terukur. Ukurannya apa ya? Tetap takut sama Allah, tetap berusaha menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, tetap menjaga tawakal pada diri, gitu. Kemudian ini realistis nggak buat saya? Realistis, bisa saya jangkau. Kapan waktunya? Achievable, bagaimana saya mencapainya? Ya kalau di bulan Ramadan sehari 1 juz targetnya. Kalau bukan di bulan Ramadan nggak apa-apa deh saya turunin gitu ya, 3 hari 1 juz. Itu harus tetap dibikin Bu. Karena kalau nggak punya target kayak gitu tadi terasa hampa dan nggak ngebela-belain. Karena kalau nggak itu di bulan Syawal itu ada sehari saya nggak baca Al-Quran. Karena banyak emang ada tamu, ini alasan kan bisa aja dibikin ya, ada tamu, ngurusin tamu ini. Lah kok dari maghrib sampai maghrib lagi, lah ternyata hari ini nggak baca Al-Quran. Gitu. Kalau tidak membuat target. Gitu, pernah ada tahun di mana saya tidak puasa sunnah sama sekali. Mungkin cuma beberapa kali. Dengan alasan, kalau mau nyari alasan mah ada aja Bu, alasannya itu loh saya itu kan sering diminta ngisi kemana-mana, kan kalau diminta ngisi kalau disuguhin pas lagi puasa Senin ngebatal, ntar puasa Kamis disuguhin hari Kamis batalin. Pernah ada ketika saya tidak mentargetkan bahwa kalau di bulan Syawal itu puasa sunnah paling tidak 8 kali minimal gitu ya, nanti naikin target lagi minimal 11 kali itu setelah bayar hutang dan puasa-puasa yang wajib. Itu yang seperti itu harus ditargetkan Bu. Kalau enggak bisa itu. Nah kalau sekarang saya mau, orang-orang udah tahu kalau mau ngundang saya ngisi hari Senin atau Kamis, saya mohon maaf beneran ya nggak mau ikut makan-makan, karena mama zaman sekarang kan kalau pengajian di mana Bu? Di kafe kan? Ya. Maka Bu nanti di kafe ini boleh, tapi saya mau datang. Tapi saya mohon maaf ya, saya nggak bisa ikut makan-makan karena saya puasa sunnah. Mohon maaf, kan boleh dibatalin? Iya benar boleh dibatalin, tapi dengan alasan boleh dibatalin. Pernah 1 tahun itu saya tidak puasa sunnah sama sekali. Dan dampaknya kolesterol naik. Karena setiap undangan makan dipenuhi. Ya jadi saya minta, toh bisa gitu loh. Syaratnya apa? Punya target. Jadi tetap udah masuk Syawal, apa target ibu-ibu? Ya, baca Quran mau berapa? 1 juz itu mau berapa hari ibu targetin? Tetap target-target di bulan Ramadan itu tetap harus dicapai supaya tidak merasa kosong. Ya. Silakan Bu, yang udah bawa kertas tulis deh. Oke, karena kalau ntar sampai rumah lupa, saya yakin. Silakan, bulan Syawal ini dan selain bulan Ramadan ini apa target hidup saya? Bagaimana baca Qur'annya? Bagaimana puasa sunnahnya?
Bagaimana Ibu mau menargetkan misalnya kalau di bulan Ramadan itu apa ya, misalnya tadi target bulan Ramadan apa sih? Lailatul Qadar. Ya, tarawih lah pastikan ya Bu. Oke, tahajud targetnya apa? Semalam, tiap malam mau tahajud. Tiap malam tahajudnya mau berapa rakaat? Tulis Bu. Jadikan itu target hidup Anda. Supaya nggak lepas tuh kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Apalagi yang Ibu inginkan? Silakan Ibu tuliskan. Sholatnya, kalau sholat wajib mah nggak usah ditargetin, kudu etama. Sholat sunnahnya mau berapa rakaat sehari? Ya, Ibu targetkan, saya sehari mau sholat sunnah berapa rakaat? Itu sholat. Puasa sunnah mau berapa? Mau 1 juz itu dicapai dalam berapa hari? Kemudian apalagi? Kalau saya dakwah sudah jelas jadwalnya, jadwal dakwah ditambah lagi. Kemudian apalagi? Kalau saya nambah Bu target amar ma'ruf nahi mungkar, nggak sungkan. Contohnya Bu, biasanya saya tuh suka, baru kemarin pengajian PKK. Pengajian PKK kan ya Bu. Nah terus awal-awal tuh jam 9 mulai itu yang datang sekitar 20-an. Saya tanya pesertanya emang biasanya berapa? Ada 100-an Bu kader PKK di sini. Oke. Saya udah ngomong jam 9, jam setengah 10 lebih itu ada datang serombongan. Salam-salaman, cipika-cipiki gitu ya. Saya diemin, saya tunggu. Selesai saya bilangin, ibu-ibu mohon maaf ini masih berapa lagi yang bakal kira-kira datang? Ya masih ada 50 lebih. Kayaknya waktunya habis buat nungguin ibu salaman dan cipika-cipiki ya. Nah saya punya target sekarang, kalau saya melihat sesuatu yang tidak benar saya akan sampaikan secara langsung. Itu target baru tahun ini. Ya udah, karena saya punya target itu jadi langsung ini, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Mau sebelum saya melanjutkan materinya, saya mau bahas tentang adab menuntut ilmu. Adabnya di majelis ilmu itu mendengarkan. Kalau ada yang datang telat, langsung duduk mendengarkan. Karena mendengarkan serius itu di majelis ilmu itu hukumnya wajib. Ya, menyapa, salaman, apalagi semua disalamin leader, sedangkan di depan lagi ada yang ngomong, itu malah bisa ngerusak. Jadi yang telat udahlah datangnya telat, ya. Kemudian dia mengganggu temennya yang konsentrasi dan mengganggu suasana belajar, itu tidak beradab. Nggak enak banget emang ngomong kayak gitu Bu di depan orang-orang yang sedang telat. Kalau ini kan nggak telat, jadinya saya enak ngomong sama ibu gitu ya. Udah duduk rapi. Tapi kalau nggak saat itu kapan lagi saya mau menjelaskan? Ya, jadi kalau kita datang telat ya langsung duduk, jangan datang telat salam, semua disalamin lagi. Mending kalau salamnya gitu cipaka-cipiki, udah gitu setelah duduk ngobrol lagi, barusan saya mata telat karena ini soalnya begini lagi. Udah lengkaplah sudah kesalahannya. Nah, itu target saya. Pokoknya mulai sekarang saya harus berani amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nyampein sesuatu yang baik enak. Kalau kayak gitu memang rada nggak enak, tapi ya nggak apa-apa. Ibu ketua PKK-nya bilang gini, pengurus lah bukan ketua, pengurus PKK-nya. Alhamdulillah hari ini semua pada ngedengerin. Biasanya Bu kalau pengajian di sini pada ngobrol sendiri. Gimana ceritanya ngobrol sendiri nggak diomelin sama ustazahnya? Terus kata anak saya pas saya cerita hari ini Umi menjalankan target, itu nanti jamaahnya ngerasa Umi kayak mamah dedeh loh kerjanya ngomelin. Nggak apa-apa deh. Oke ya Bu ya, itu kita harus bikin target, itu salah satu target saya. Ibu-ibu tambahkan target ini di bulan Syawal. Kenapa tadi? Kalau ibu punya target, itu salah satu cara hidup tidak terasa hampa dan kita bisa terus amal Ramadan ini bisa kita upayakan. Sudah mulai terbayang Bu? Setelah Ramadan ini apa yang mau saya tetap setelah Ramadan bener ya, apa yang mau tetap saya jalankan? Sudah Bu, puasa sunnah target sebulan berapa kali? Ya jangan sampai 1 tahun gak ada puasa sunnahnya. Kemudian
sehari sholat sunnahnya itu mau berapa rakaat, silakan buat target. Kemudian sholat puasa, sholat tahajud, baca Qur'annya, mau target khatam tiap berapa bulan. Kalau nggak bisa tiap sebulan, tiap berapa bulan, masa setahun kagak ada khatamnya cuma di bulan Ramadan. Ya, silahkan buat target. Atau kalau di kompleks saya, ibu-ibunya mentargetkan khatam baca Quran sama arti tahun ini. Oke, mangga. Gitu kan? Silahkan ditingkatkan. Jangan sampai kita udah sampai umur berapa ini di rata-rata ya, belum pernah baca Quran khatam artinya. Saya yakin kalau ibu-ibu khatam baca Qurannya sudah, tapi khatam artinya sudah kan? Nah, gitu, silahkan jadikan target. Karena kalau kita nggak punya target ya tadi, nanti lewat setahun. Lewat setahun itu hidup kita kosong, sibuk scroll sosial media doang. Ya, kemudian tambahkan target lagi. Kayaknya biar tambah bisa ini nuntut ilmunya. Kalau saya minta ibu nambah memasukkan target bahwa ibu ngaji seminggu mau berapa kali ke pengajian mana. Itu perlu. Karena orang kalau tidak mengkaji, ya nggak akan nambah ilmunya, yang nggak akan punya dorongan kuat untuk menjadi insan yang lebih baik. Itu yang pertama ya Bu ya, punya smart goal. Apakah punya smart goal aja cukup? Akan membuat hidup kita tidak merasa hampa? Enggak Bu, perlu yang kedua istiqomah. Ibu pasti sering dengar ya, istiqomah ya. Pasti sering dengar. Apa istiqomah Bu? Konsisten. Ibu tahu ketika kita sudah menetapkan target lalu ibu konsisten, pahalanya apa? Nih Bu. Yang ketiga komunitas nih. Di surat Fusilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summa astaqamu. Orang-orang yang mereka berkata Allah itu Rob kami, Tuhan kami. Summa kemudian astaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa yang dia dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat itu kepada orang-orang yang istiqomah. Gitu. Tubuh orang yang istiqomah itu malaikat akan turun kepada mereka. Wala tahzanu, jangan kamu takut. Nahnu auliyaukum, kami ini adalah aulia kamu, penolong wali-wali kamu. Fil hayati dunya wal fil akhirat, di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wa abasyiru bil jannah, maka kami beri kabar gembira, bergembiralah kamu ya dengan memperoleh surga. Al jannatu allati kuntum tu'adun, surga yang telah kepada kalian itu dijanjikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan kamu di dalamnya itu ini terjemahannya kayaknya terjemahannya lompat ya Bu. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan kamu di dalamnya itu mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu di dalamnya apa-apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, yang diturunkan diberikan oleh Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Bu, kalau kita istiqomah dapatnya kayak gini loh Bu. Satu, malaikat turun kepada kita, dijaga. Orang yang istiqomah itu akan dijaga oleh malaikat. Itu yang pertama. Kemudian janganlah kamu takut.
dan jangan tahzan, jangan takut dan jangan bersedih hati. Bahkan ini kalau ada juga yang menafsirkan bukan jangan, tapi memang kamu tuh nggak akan takut. Kalau kamu istiqomah tuh nggak akan kamu muncul rasa takut dan rasa sedih hati. Ini kan sumber penyakit hati yang sekarang banyak kena orang-orang. Takut dan sedih hati. Ya. Berarti orang dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang istiqomah ini akan Allah turunkan kepada mereka, kemudian dihilangkan dari dadanya rasa takut, rasa sedih hati, dan diberi jaminan bahwa Allah lah aulia hukum, Allah inilah wali-wali kalian. Berarti kalau orang istiqomah maka tadi Bu, tawakal akan dia dapat. Nah, kita ngomongin tawakal, sebenarnya tawakal itu apa sih Bu? Tawakal itu buah dari orang yang bertakwa. Apakah tawakal? Ada yang tahu? Arti kata tawakal apa Bu? Sering dengar ya? Ya udah deh tawakal aja deh. Maksudnya apa nih? Saya nggak dengar Bu. Apa Bu tawakal? Yes, tawakal itu orang yang bertawakal adalah orang yang menyerahkan urusan kepada Allah. Mewakilkan urusan dia kepada Allah. Yang namanya mewakilkan, Bu, itu harus 100% percaya bahwa yang diwakilkan itu bisa. Bu, misalnya nih ya, saya mau mewakilkan kepada Ibu. Bu, kan Ibu pinter masak misalnya ya. Ini saya mau ada tamu, saya wakilin sama Ibu ya buat masakin buat tamu saya. Gitu. Tapi saya nggak percaya sama Ibu 100%. Ngerecokin. Udah Bu, kunyitnya jangan kebanyakan Bu. Bu, ini sambelnya ini kok cabenya kurangin Bu. Ini kira-kira Ibu gimana kalau sudah diwakilkan tapi nggak percaya 100%? Kesel, bete. Demikian juga gitu Bu, apalagi Allah. Yang namanya tawakal itu menyerahkan urusannya kepada Allah 100%. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah tidak 100%, kita masih ada keraguan sama Allah, itu akan membuat Allah tidak suka. Gitu. Bahkan bisa terkategori orang yang suudzon sama Allah. Nah, orang yang tawakal itu yang gimana nih? Yang padahal sudah Allah janjikan, jangan takut, jangan bersedih hati. Aku ini walimu, aulia hukum. Nah, orang-orang yang tadi dia punya tujuan, kemudian dia istiqomah, dijanjikan istiqomah. Ini yang namanya orang tawakal itu dia nggak ada rasa takut, nggak ada sedih hati karena yakin Allah itu walinya. Gitu Bu. Nah prakteknya gimana? Kan pertanyaannya prakteknya gimana sih ya orang yang tawakal nih yang dia itu bisa terkategori mendapatkan buah dari hamba yang bertawakal, prakteknya gimana? Prakteknya adalah orang yang tawakal itu benar-benar yakin segala urusan dia itu dia serahin sama Allah. Contoh prakteknya tadi misalnya kita punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya, ini saya langsung aja ya. Tadi malam ngobrol sama anak saya. Ada drakor yang anak saya pada bilang gini, nonton Demi, bagus nonton. Nah saya nonton. Terus tadi malam ngobrol, saya lupa judulnya. Nggak terlalu familiar judulnya. Ceritanya itu kisah seorang ibu yang, siapa yang seneng drakor di sini yang ada nggak ya? Yang tahu? Aduh saya lupa judulnya. Kisah seorang ibu yang dia itu yatim piatu nggak ya? Kok saya jadi lupa? Pokoknya dia tuh ngurusin anaknya bener-bener. Kemudian setelah itu anaknya ini tumbuh. Nah ini jadi nyeritain dua generasi. Generasi seorang ibu yang benar-benar ngurusin anaknya, peduli sama anaknya, perjuangan sampai ketika anaknya
Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Lupa saya judulnya. Nah, dia ngurusin banget Bu anaknya. Dan si ibu ini sifatnya keras. Karena kenapa ibu ini sifatnya keras, kasar, dan itu melukai anaknya? Ya, melukai anaknya. Kenapa ibu ini keras? Karena dia yatim piatu, sejak kecil dia juga diperlakukan dengan keras oleh orang-orang sekitarnya. Lalu punya anaknya ini karakternya juga jadi keras, tapi ketika anaknya melahirkan, itu anaknya nangis-nangis. Nangis-nangis kenapa? Ya ampun, ibuku dulu ngelahirin umur segini, ngelahirin aku, nggak ada yang bantuin ini, aku sakit banyak yang ngurusin, ibu ngurusin. Jadi dia waktu mau melahirkan nangis-nangis itu kata suaminya, sakit ya? Enggak, aku mikir ibuku gitu kan. Nah, terus ngobrol dengan putri saya yang nomor 2. Kalau anak laki-laki, apa insight-nya? Saya kalau biasanya kalau ngobrol, nonton film ini enggak? Gue udah nonton nih, insight-nya apa? Saya langsung nanyakan, insight-nya apa? Kalau kata anak saya yang laki-laki, insight-nya ya aku sih jadi keinget Umi sama Mbah Putri. Gitu ya, itu ibunya kayak Umi banget ya, apa-apa diurusin, segala diurusin gitu ya, tapi ngurusinnya bener-bener sampai gitu ya, bikin kita juga suka kesel. Tapi emang ya ada quote yang satu yang bagus buat aku. Quote-nya adalah, orang tua itu selalu berpikir apa yang belum diberikan buat anaknya, kalau anak selalu mikir apa yang belum dia dapatkan. Itu quote-nya dari anak laki-laki saya. Kalau anak perempuan saya lain lagi. Aku insight-nya kan karena aku udah punya anak. Karena aku udah punya anak, jadi yang aku tuh malah nangis-nangis kepikiran, ntar anakku gimana ya gitu ya. Kalau hidup, ntar kan kehidupan kebayang ya makin keras. Nanti kalau anakku juga, aku takut kalau aku keras, anakku juga jadi keras, karakternya kasar, gimana ya, aku jadi stres. Jadi nangis-nangis pikir anakku nanti, aku harus bagaimana, kata dia. Nah itu saya mau ngasih contoh, itulah kita perlunya jadi orang yang tawakal. Orang yang tawakal apa? Niat di depan. Niat bahwa mau ngedidik anak dengan baik, jadi anak soleh, jadi anak pintar, pejuang Islam dan sebagainya. Niat. Dalam niat ini orang yang bertawakal dia serahin niat itu sama Allah. Niatnya karena Allah. Bukan mau jadi punya anak penghafal Al-Quran, biar bisa ikut lomba, mau punya anak pintar, biar bisa dapat kerjaan bagus, biar nanti bisa nyenengin uminya, tidak. Dari niat sudah diserahkan kepada Allah, niatnya karena Allah. Lalu yang namanya tawakal itu adalah setelah niat ikhtiar. Upaya, kamu anterin sekolah, kamu ajarin ngaji, kamu didik dengan baik, itu ikhtiar, doa. Ikhtiar dan doa ini juga diserahin sama Allah, dilakukan untuk Allah supaya Allah ridho. Itu orang yang tawakal. Dan hasilnya nanti gimana? Ridho, diserahin kepada Allah. Baik dan buruknya dari Allah. Inilah orang yang tawakal. Kalau orang seperti ini maka dia istiqomah tadi, bisa istiqomah, ini akan dapatnya Bu. Gak ada rasa di dalam hatinya tuh kecemasan maupun sedih. Karena semua sudah diserahkan kepada Allah. Ini janji buat orang yang istiqomah Bu. Karena dia yakin Allah itulah backingan dia, Allah itulah walinya dia. Itu tawakal, itu asal katanya dari wakala, mewakilkan. Dia wakilkan semuanya, niatnya diwakilkan dikasihin ke Allah, cara-caranya diserahin ke Allah juga, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Inilah yang akan nampak dari orang yang istiqomah. Ibu pengen melakukan menjadi orang takwa terus menerus, diniatkan karena Allah, bukan karena ya biar paling keren lah di komplek gitu ya, jadi orang yang takwa gitu ya, jadi ngomong pada puasa enggak, aku mah puasa dong gitu. Aku mah kalau sholat tahajud kalau malam berapa rakaat ya bukan buat gitu. Niatnya serahin kepada Allah. Inilah orang yang istiqomah Bu. Dan istiqomah itu caranya adalah lakukan. Jadi kalau ada yang nanya gimana biar istiqomah, lakuin itu. Dan kalau kamu istiqomah, Allah dikasih janji ini, siapa yang nggak mau coba? Dihilangkan, diturunkan malaikat kepada dia. Makanya dia bisa istiqomah.
Ya, kemudian dihilangkan rasa takut, rasa sedih itu hilang. Jadi kalau kita masih ada sedih, ada sering hatinya merasa sempit dan sebagainya, kalau saya cuma minta aja cek aja istiqomahnya, cek aja ketakwaannya, tawakalnya. Karena janji Allah, gitu. Kemudian yang pasti di akhirat nanti akan diberi surga. Gimana caranya supaya bisa dapat itu semua? Mulai aja. Ya tadi sudah niat, sudah menetapkan target, mulai. Ya, gitu lakukan yang bisa. Oh kalau gitu saya targetnya sholat sunnahnya sehari 2 rakaat aja pas sebelum subuh masih seger. Ya jangan targetnya jangan kecil-kecil amat atuh. Targetkan yang gede, mulai nggak apa-apa dari yang kecil. Gitu ya Bu ya. Jadi yang kedua istiqomah. Nah kaitannya dengan gen kita tadi Bu, buat istiqomah tuh godaannya. Ternyata godaannya banyaknya dari mana tadi Bu? Dari tadi yang Ibu rasa banyakan dari mana? Dari dalam apa dari luar? Nggak konsisten. Dari dalam dulu. Dari dalam. Ya, dari dalam diri kita. Karena apa? Kita udah punya persepsi sendiri gitu. Kayaknya bakalan bentuknya itu deh. Kayaknya bakal maaf-maafan gitu ya. Jadi orang sedih malah orang gitu malah maaf. Kayaknya bakal bahagia deh, orang marah malah dia gitu kan. Itu karena kita punya persepsi di dalam diri kita. Bisa jadi kita ngerasa nggak bisa istiqomah karena kita punya persepsi kayaknya susah. Gitu. Ya Bu ya. Jadi godaan istiqomah ini bisa dari dalam, bisa dari luar. Yang dari luar emang tadi dari depannya juga temennya ngasih taunya udah berbeda. Tapi yang saya lihat temennya belum berbeda juga, ada yang udah punya, karena punya persepsi dia langsung begini. Gitu, padahal yang di depan belum gerak udah ada yang gini-gini duluan. Itu dari dalam Bu, paling besar. Godaan buat istiqomah itu dari dalam. Ya, dari dalam kita sendiri. Ya kalau dari luar, kalau dalamnya kuat buat istiqomah dorongannya, aku pengen malaikat datang ngejaga aku mau istiqomah. Aku ingin dihilangkan dari dadaku rasa sempit dan rasa takut, rasa cemas, aku mau istiqomah. Gitu, pastinya akan dapat surga. Itu ibu-ibu. Maka yang terakhir adalah ini juga penting, punya komunitas. Komunitas itu syaratnya 3 tips. Komunitas yang positif, bukan komunitas yang negatif. Yang positif gimana? Ibu merasa di situ ibu tambah solih, positif. Ibu di situ ibu nambah pinter, positif. Tapi kalau di situ yang ada ibu pulang cemas, ya tadi saya sampai sekarang masih kadang Bu, ketika saya ketemu dengan bestie saya yang lama, gitu ya, saya keluar nih. Kemarin diajakin silaturahmi, ketemu bestie lama. Itu pulang saya gini loh, kok gini ya, kok aku masih ke bawah ya. Itu tuh kan ngomongin orang lain, ngomongin yang lain, ngomongin gitu. Oh gitu ya, oh gitu. Sebenarnya udah males tapi. Nah itu berarti bukan komunitas yang positif. Membuat ibu tidak nyaman ketika berinteraksi. Pas lagi interaksinya sih ya udah gak nyaman sih sebenarnya gitu ya, tapi gimana ya, gak enak ya memutusnya ya gitu. Nah, komunikasi yang negatif bisa juga ibu kalau sudah selesai tuh aduh gini, ibu jadi minder, aku mah bukan apa-apa, itu mah hebat-hebat semua. Itu juga bukan komunitas yang positif. Kemudian produktif, artinya produktif itu membuat ibu tambah pinter, membuat tambah soli, membuat setelah kumpul-kumpul itu pulang jadi lebih punya energi buat ngurus rumah. Bukan yang habis kumpul-kumpul sampai rumah marah-marah, tidak hormat sama suami, bukan. Itu yang produktif, nambah pinter pastinya. Dan kontributif. Kontributif gimana? Ibu ada di komunitas yang setelah ibu ada di situ, ibu bisa bermanfaatnya lebih besar buat orang lain. Gitu. Saya misalnya di KIH ini, saya ngerasa KIH ini ya komunitas yang positif. Produktif jelas. Ya insya Allah tambah. Kalau saya di sini
Ilmu selalu nambah. Kenapa? Walaupun sebenarnya kalau saya mau ngisi gini ya saya belajar. Ilmu kan jadi nambah. Atau saya jadi nginget, oh iya ya, kenapa hampa gak punya tujuan? Oh berarti saya inget materi dulu. Nginget lagi, oh tujuan itu kan harus smart goal. Inget lagi, tambah pinter. Itu produktif. Kontributif jelas, lebih banyak bisa bermanfaat dengan bagi orang lain. Maka saya selalu sampaikan kepada teman-teman pengurus ini, teman-teman di sini ngerasa bermanfaat nggak buat teman-teman? Kalau nggak ngerasa bermanfaat jangan, kalau ngerasa terpaksa disuruh-suruh doang gitu ya. Gimana nggak disuruh-suruh Bu? Kita kalau mau Selasa pagi itu Bu Ifah ya, itu udah ini yang jadwal piket pagi ini. Tugasnya apa piket? Gelar, tiker, nyapu gitu ya, masang-masang. Ibu sampai tadi jam berapa masang-masang karena kita memang belum expert gitu ya dari masang ini aja tadi berapa lama gitu kan ya, masang lampu berapa lama, belum expert. Tapi ya tetap berusaha, jadi bisa, tambah bisa. YouTube-nya jadi hidup. Nah itu artinya kita juga punya kontribusi. Maka saya selalu sampaikan teman-teman pengurus kalau ngerasa cuma disuruh-suruh doang, capek, pulang ngerasa capek, pulang malah jadi kesel, marah, ini bukan tempatnya di sini teman-teman. Gitu. Tapi kalau di sini teman-teman merasa positif, nambah ilmu, bertumbuh dan bisa punya kontribusi ke yang lain, hayu kita terus ngembangin diri kita. Gitu. Itu ya ibu-ibu ya, komunitas itu perlu. Dan yang pasti untuk jadi komunitas yang positif di situ harus ada ilmu yang dikaji. Kalau komunitas isinya nggak ada ilmu yang dikaji, nggak mungkin jadi komunitas yang positif. Contohnya apa komunitas nggak ada ilmu yang dikaji? Komunitas arisan. Arisan nggak pakai pengajian. Kalau arisan pakai pengajian positif. Arisan doang. Terus pas arisan yang dibahas sebelum arisan apa? Dress code-nya apa? Buat foto-foto. Habis foto-foto hasilnya apa? Kontribusinya buat orang-orang sekitarnya. Upload, ini kan kontribusi gitu ya. Upload yang ada bermanfaat nggak buat orang lain? Apa? Cuman ngelihat foto-foto. Dan malah hati-hati bisa malah jadi pamer. Tapi kalau kita punya komunitas yang positif, yang di situ ada ngaji, ilmu bertambah, kita tambah pinter, tambah solih, itu harus kita cari komunitas yang seperti itu. Nah ibu-ibu yang merasa belum punya komunitas yang 3 tadi, yang positif, yang produktif dan kontributif, boleh bergabung di KIH. Gimana caranya bergabung? Teman-teman pengurus bisa. Oke Bu, jadi supaya tidak hampa pasca Ramadan, apa satu Bu? Punya smart goal. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, punya komunitas. Itu dari saya, mangga saya kembalikan ke Bu Murni.